Shalom, selamat pagi untuk kita bersama untuk mendengarkan renungan pagi yaitu Ragi untuk kita Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Baik, kita sebelumnya kita berdoa. Kuduskan hati pikiran kami ya Tuhan Yesus untuk mengerti memahami dengan baik. Amin. Nah, untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis terambil dari Ayub pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-25. Namun perkenankan saya baca ayat yang ke-25. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Ya Bapa, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada perkataan yang menarik. Di atas langit ada langit yang menunjukkan kehidupan manusia. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, tidak ada yang sentiasa mampu dan bertahan. Kekuatan, kemampuan di tengah dan dunia ini pasti ada yang mampu dan mengalahkannya. Misalnya juga semahal-mahalnya barang yang kita beli, pasti dia akan suatu saat akan haus dan rusak, akan bisa dan ketinggalan zaman. Jadi kehidupan manusia, kehidupan makhluk yang ada, nanti suatu saat kemampuan, kekuasaan, kepemimpinan, jenis dan apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Pasti suatu saat dia akan dikalahkan, akan ditinggalkan oleh dan kelangsungan kehidupan bersama. Inilah dalam bagian nas kita bersama saat ini. Belajar dari Ayub, di mana Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi dan kelangsungan Ayub. Maka tema yang saya angkat untuk kita bersama adalah membuka mata rohani. Itulah kehidupan Ayub. Untuk diberikan anugerah, penyertaan, pimpinan dari Tuhan. Sebab Ayub kita kenal adalah orang yang rohani, orang yang saleh, orang yang taat, orang yang setia, patuh kepada Tuhan. Di balik rangkaian kehidupannya, ia mengalami penderitaan. Tidak pernah ia pikirkan, rencanakan. Tapi ia terjadi. Menerpa, menerjang, silih dan berganti ia rasakan. Sehingga penderitaan bukan saja ia kehilangan harta dan benda, kehilangan penghargaan, penghormatan orang-orang yang ia kasihi, sahabat-sahabatnya, termasuk ia kehilangan anak-anaknya. Jadi di tengah-tengah keadaan sahabat-sahabatnya, ia berusaha untuk memberikan nasihat, bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas padanya. Di Ayub juga adalah sebagai pribadi manusia. Ia merasa dialah yang paling benar. Dia merasa adalah orang yang paling tadi. Penderitaannya, walaupun ia tidak pernah menyangkal kemuliaan Tuhan, disampaikan oleh Bildad, Sofar, Elipas, Elihu sahabat-sahabat, sadar memojokkan dia, menuduh Ayub adalah orang yang fasik, orang yang berdosa. Ayub dengan tegas mengatakan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Balik rangkaian tadi, Tuhan mendatang pada Ayub pada bagian pasal 41 dan seterusnya. Sehingga bagian nas kita per saat ini alat menghiaskan untuk belajar tentang posisi alam-alam dan semesta, termasuk makhluk dan hidup kekuasaan. Pada saat itu terjadi mitos yang sangat luar biasa, di mana bagian pasal 41 ini
adalah sebuah dan gambaran buaya yang dianggap telah raja dari segala raja yang alami sebagai binatang amfibi di air dan di darat. Keganasannya tidak akan pernah tertangguhkan. Di balik rangkaian itu, dia juga adalah sebuah dan ciptaan. Dia bisa ditaklukkan. Nah, itulah kehidupan manusia. Bahwa apa yang tidak mungkin di hadapan Allah menjadi mungkin. Tapi menjadi penghalang daripada Ayub, justru dia adalah tidak mengakui, tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan juga. Tuhan mau mengerti Ayub agar ia lebih dan introspeksi, membenahi diri, sehingga bagaimana ia membuka mata rohani. Ada kuasa Tuhan yang tetap dan memberikan yang terbaik. Jadi di balik itu Ayub diimbau untuk mengakui diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebuah dan pengampunan. Ia menerima kemuliaan kasih, pimpinan, kekudusan, dan kemuliaan Tuhan itu. Itulah yang dihendaki oleh Tuhan. Sehingga walaupun orang menganggap suci, taat dan setia, hafal isi dan Alkitab, tapi bila dia tidak melalui pertobatan, berendam hati, mengakui kemuliaan Tuhan, sama dengan dia tidak akan pernah menerima kemuliaan berkat Tuhan dengan baik. Sebab dia menutup. Tapi ketika orang beribadah datang pada Tuhan adalah bagaimana membiarkan Tuhan membuka tubuh, hati, kalbu manusia. Tingkap dan kalbu hidup manusia adalah kita membuka mata rohani. Di balik penderitaan kehidupan manusia ada kemuliaan kasih Tuhan tetap yang memberikan kebenaran. Inilah Allah membangun nilai kehidupan lagi pada Ayub, agar ia sentiasa walaupun penderitaan tidak ia kehendaki, tapi Allah menginginkan kejujuran, ketulusan dari hati nurani jiwa Ayub yang datang pada kemuliaan Tuhan. Sehingga iman bukanlah sekedar formalitas, tapi iman merupakan jiwa hidup setiap orang yang percaya untuk dibenahi, untuk dibentuk atau diperbaharui oleh Tuhan melalui akhlak, karakter, dan hidup yang terbaik, melalui membuka hati pikiran kita bersama. Nah, inilah Ayub akhirnya didewasakan dengan belajar. Tidak ada kuasa yang lain yang mampu mengalahkan kuasa-kuasa dunia, hanya kuasa dan kemuliaan Tuhan. Seperti dikatakan tadi, segala yang hidup takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Ialah Tuhan di atas segala Tuhan, ialah Krius, ialah mempunyai kehidupan, ialah pemilik, ialah menciptakan. Sehingga kuasa dan Tuhan tidak membiarkan setiap orang percaya merasa dan ketakutan yang terdalam oleh berbagai mitos kekuatan kegelapan. Sehingga dalam dan kehidupan, walaupun buaya tadi binatang yang lambangkan dan ganas tidak mampu mengalahkan apapun yang mampu, tapi kuasa dan firman Allah tidak bisa menaklukkan kelemahannya. Bapak saudaraku, sehingga itulah yang menaklukkan diri kita sebagai orang yang percaya. Ingat murid-murid dan Yesus ketika mereka berada dalam badai dan topan, apa yang terjadi? Yesus sedang tidur, mereka bangunkan, kita hampir bencana. Enak saja kamu tidur. Ketika Yesus menghardik badai dan topan ganas, beredaklah mereka sehingga kagum, siapakah dia ini? Berkuasa atas badai dan topan. Itulah yang menunjukkan keilahian, itulah yang menunjukkan kemuliaan, keagungan, kasih yang sentiasa peduli terhadap kehidupan orang yang percaya. Bapak saudaraku, kekuatan di dunia ini tidak mampu mengalahkan iman kita. Ia menjadi jiwa, hati, keyakinan dan kokoh kita bersama. Jadi ketika datang pada Allah,
kita buka hati, pengakuan, lebih-lebih pengampunan untuk bertumbuh, berbuah di dalam kemuliaan Allah. Membiarkan Tuhan yang penuh kuasa menguasai hati dan pikiran kita, sehingga di dalam menyejukkan, menyegarkan kita bersama di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bersama Tuhan kita tidak akan pernah dan takut. Bersama Tuhan hanyalah sebuah pengakuan bahwa aku tidak berdaya, seperti jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Itulah dalam inti peribadahan, inti dasar dan iman Kristen. Biarkan kemuliaan Allah mengatur diri kita. Marilah kita membuka mata rohani kita. Bersama Tuhan kita mampu menghadapi segala hal dan perkara, sesulit seapapun, sepahit yang ada. Dalam Tuhan terjadi sukacita, ketenangan, dan kedamaian. Seperti Matius pasal 28 ayat yang terakhir atau 20 bagian terakhir. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sentiasa sampai pada akhir zaman. Itulah janji kemuliaan, janji kekudusan, janji kesucian Tuhan yang tetap dan bersama-sama kita kalau kita datang dan mengandalkan Tuhan, serta menyerahkan seluruh dan segenap diri kita, bahwa kehendak Tuhan yang jadi atas kita, bukan kehendak manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Selamat pagi, salam, dan selamat melaksanakan aktivitas sepanjang dan hidup kita sekalian hari ini. Amin.